Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, malam ini kita akan teruskan untuk berbincang RHI dengan tema tentang COVID-19. Saudara, judul yang kupilih adalah Eloi, Eloi, lama sabachthani. Masih lanjutannya kemarin, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, kemarin sudah saya katakan bahwa itu yang menjadi perenungan, penderitaan, doa, pergumulan, bahkan tangisan ketika terbaring karena COVID-19. Saya digeledah untuk menuju ke ruangan di sal COVID itu. Dan saya lihat ada banyak orang, ada yang sudah sangat parah, ada yang malah sudah meninggal, ada yang masih parah, ada banyak kondisi. Dan sambil masuk ke kamar, saya melihat itu bednya dan saya mengatakan dalam hati, semoga aku meninggalkanmu dan masih hidup. Tapi andai kata Tuhan kehendak lain, apa boleh buat? Karena hanya dua kemungkinan. Mari, apa mati? Mari itu sembuh, mati ya mati. Saudara, kemarin saya sudah ungkap, saya punya kelemahan di lambung. Saya punya komorbid untuk tekanan darah tinggi dan saya harus minum obat setiap hari. Kemarin sudah saya ungkap, saya harus juga menjaga diri karena tiap hari juga minum untuk kolesterol dan asam urat. Saudara, jadi ini cukup berat. Istri saya telepon karena saya sudah nyiapkan untuk komunikasi. Tapi oh baik, enggak apa-apa. Batuk-batuk? Enggak, sudah baik. Sesak? Enggak, sudah baik. Saturasinya berapa? Oh baik. Piro urung diukur tapi kondisiku baik. Dan dia tenang. Begitu telepon ditutup, saya batuk di kamar mandi, wah sambil bawa tisu. Karena apa? Karena saya menahan jangan sampai istriku tahu. Saya tidak mau menambah bebannya. Saudara, saturasi standar. Kemudian sesak nafas mulai muncul. Gejala lain tidak berkurang. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya berkata, Tuhan, kepadamu aku berserah. Saudara, saya lalu teringat bacaan di dalam kitab Injil Matius. Ketika Yesus mengalami itu sebagai pribadi yang dia mewakili orang-orang berdosa. Jam 12 sampai jam 3, 3 jam saudara. Menderita 3 jam. Kesakitan luar biasa. Dan ungkapan Eloi, Eloi, lama sabachthani muncul. Dan kemudian berakhir ketika dia tenang dan berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku, dan meninggal. Saudara, saya membaca proses ini. Proses ketika kesepian, proses ketika menderita, proses ketika merasa tidak punya siapa-siapa. Sudah tahu orang yang terkena COVID itu tidak boleh dikunjungi. Perawat, dokter, para medis pun harus pakai APD lengkap. Sebab kalau tidak akan tertular. Dan banyak yang sudah tertular dan tidak tertolong juga malah. Itu sudah. Maka itu rasanya sepi. Ya kalau sepinya kita sehat, sekedar untuk mengambil air minum saja dengan nyeri-nyeri ini, itu kita bisa gemetar saudara. Hanya untuk mau minum ngambil itu gemetar. Tapi berserah sudah kupilih. Dan kalau toh Tuhan menghendaki apa, kita mau apa? Makanya kupilih untuk berserah. Tapi berserah bukan semplah, bukan frustrasi. Maka ketika ada makanan datang yang itu pakai kertas khusus atau plastik, pokoknya yang sekali pakai buang gitu ya. Itu
saya tunggu dan begitu ada, saya tidak pikir ini suka atau tidak, saya tidak pikir ini enak atau tidak, toh tidak bisa merasakan, tidak bisa membau, tidak bisa merasakan. Maka saya ambil dan saya anggap itu obat, lalu saya makan. Saya makan, agak harus habis makan, ini obat. Berserah itu bukan frustrasi, bukan putus asa. Berserah adalah tanda terserah kepada Allah. Tetapi kita juga berusaha supaya kita diberi kuasa untuk bisa tabah dan bangkit. Hidup, sembuh. Itu sudah. Dan saya membaca apa yang ditulis oleh Matius. Matius pada pasal yang ke 27 ayat 45 46. Matius 27 45 46. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, yang artinya, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Saudara, sekali lagi berserah dan tetap bertaut pada Allah. Bahkan ketika kita merasa kita sendiri, kita tetap. Itu yang diteladankan oleh Yesus. Dan saya ajak kita untuk seperti itu. Dalam kondisi apapun. Saudaraku, dan itu membawa kekuatan. Hari kedua, saturasi saya mulai naik. Bukan lagi 90, tapi 93, lalu kemudian 95, dan makin baik. Kemudian ini masih sakit, kadang-kadang sesak, tapi memang saya berserah, semoga Tuhan saya tidak usah pakai ini oksigen, karena semua orang butuh oksigen. Dan sebelah saya, sebelah sana, itu seperti rebutan ya, maaf ya. Gitu. Dan Tuhan mengizinkan. Kunci yang utama adalah berserah. Itu bukan putus asa. Kunci yang kedua adalah sikap hati untuk tetap sembuh. Apa yang harus dimakan, apa yang harus diminum, obat maupun makanan harus diterima. Tidak usah pilih-pilih, namanya juga sakit. Tidak usah cari makan enak di rumah sakit. Di rumah sakit itu tempatnya orang berobat. Makan enak ada di restoran. Makin mahal makin enak barangkali ya. Tapi itu kalau sehat. Dan saudara, itu yang terjadi. Dan refleksi tentang penyerahan diri kepada Allah. Itu yang utama. Dan nanti muncul bagaimana Yesus menyerahkan dirinya, nyawanya kepada Sang Bapa. Saya merenungkan, Tuhan, kalau boleh memilih, saya ingin sembuh. Saya mau sembuh. Saya harus sembuh. Saya tidak mau meninggal di masa pandemi seperti ini. Tentu ini permohonan. Karena kita tidak bisa atur hidup kita. Tapi saya sudah bayangkan. Kalau saya dipanggil, saya berpulang, saya meninggal dunia pada masa pandemi ini. Saya sudah tahu. Orang yang kena COVID, ya, ini diproses di rumah sakit, langsung ke kuburan. Dan jamnya tidak lama-lama. Itu tidak usah nunggu anaknya di luar kota. Anakku di luar kota, saudara, di Malang. Malang sini jauh, Malang Purworejo. Dan saya sudah membayangkan, aku akan dikuburkan tanpa ditunggui anakku. Anakku yang kedua punya baby, punya bayi kecil. Dan saya sudah tahu, pasti dia mencintai anaknya dan tidak mungkin dia membiarkan dirinya tertular. Resiko tertular. Pasti dia tidak nunggu. Dan dua orang anakku tidak bisa. Saya sudah membayangkan istriku yang punya persoalan dengan jantungnya itu. Kalau dia mendengar aku meninggal dengan cara ini, pasti dia sangat sedih. Dia pasti pingsan dan saya tidak yakin
dia bisa menghantarku ke kuburan. Jemaat yang kulayani, 1.200-an lebih. Tapi saya percaya karena situasi ini pasti tidak diizinkan kumpul, ataupun diizinkan pasti juga tidak berani. Mereka juga tidak mau tertular toh. Mungkin 10 orang itu udah cukup banyak. Teman-teman pendeta, mereka pasti Zoom dari jauh sambil tiduran atau duduk atau apa. Tidak akan ada yang mengantar. Dan Zoom itu tidak menolong apapun. Karena tidak ada wajahku, semua pasti sudah masuk di peti mati itu. Paling kalau ada yang bawa foto, kalau ada. Atau tulisan, kalau ditulisi. Saudara-saudara, itu yang terjadi. Tapi mau apa? Kita hanya bisa berserah. Oleh sebab itu, yang kupegang adalah seperti yang Yesus lakukan. Ketika menderita, tetap berteriak memohon kepada Tuhan. Dan kedua, berserah bukan putus asa. Saya berusaha. Dan ketiga, saya meyakini Tuhan akan beri yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk refleksi ini. Meskipun berat dan penuh derita, semoga ini menjadi inspirasi. Tolonglah kami yang masih berpengharapan, yang masih isolasi mandiri, yang masih belum sehat. Tolonglah kami, bahkan yang berduka. Kami mohon, kuatkanlah ya Allah. Demi Kristus pengantara kami. Amin.